Perkenalkan, nama saya Maria Cindy Postedian dengan NIM 20225201114. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang sudah kami kerjakan secara berkelompok. Tapi untuk presentasi ini kami akan bawakan secara mandiri. Tugas kelompok ini dari kelompok 11. Untuk materinya yaitu tentang jalan berkeselamatan. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama, pengertian jalan berkeselamatan. Jalan berkeselamatan adalah jalan yang dirancang atau dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan, baik itu pengguna jalan kaki, yang kedua pengendaraan sepeda motor, dan kendaraan bermobil. Untuk yang kedua, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan jalan. Adapun faktornya itu yang pertama faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Untuk faktor manusia, adapun faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama perilaku pengemudi, yang kedua kesalahan manusia, yang ketiga kondisi fisik dan mental pengemudi. Yang kedua faktor kendaraan. Yang pertama ada kondisi kendaraan, desain kendaraan, dan juga beban kendaraan. Untuk faktor jalannya yaitu ada kondisi jalan, desain jalan, tanda dan muka jalan, cuaca, kondisi cahaya, kemacetan lalu lintas. Yang berikutnya desain geometrik jalan yang aman. Aspek-aspek penting dalam desain geometrik jalan yang aman adalah yang pertama alinemen horizontal. Adapun alinemen horizontal, yang pertama panjang tikungan yang cukup untuk kenyamanan berkendara, yang kedua radius tikungan yang proporsional untuk mencegah tergelincirnya saat berjalan, yang ketiga lengkung peralihan untuk memudahkan perubahan arah. Yang berikut alinemen vertikal. Pada alinemen vertikal kita memperhatikan yang pertama kelandaian maksimum yang sesuai dengan standar atau umumnya tidak lebih dari 8%. Yang kedua, panjang landai kritis yang mempertimbangkan kemampuan kendaraan. Yang ketiga, koordinasi antara lengkungan vertikal cembung dan cekung. Untuk yang keempat, jarak pandangan henti yang cukup di puncak dan di lembah drainase yang efektif untuk mencegah genangan. Untuk yang ketiga ada penampang melintang, yang keempat ada persimpangan, yang kelima ada fasilitas pejalan kaki, yang keempat aspek keselamatan tambahan. Untuk slide yang berikutnya penggunaan rambu dan marka jalan. Rambu dan marka jalan yang penting untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang pertama kita masuk pada rambu lalu lintas. Adapun rambu lalu lintas, yang pertama rambu peringatan, yang kedua rambu larang, yang keempat rambu petunjuk, yang keempat rambu perintah. Untuk rambu peringatan digunakan sebagai memberikan peringatan tentang kondisi atau bahaya di jalan seperti tikungan tajam, jalan menurun, dan penyempitan jalan. Untuk rambu larang yaitu digunakan untuk melarang tindakan tertentu seperti dilarang parkir, dilarang berhenti, dan dilarang masuk. Untuk rambu petunjuk memberikan informasi seperti nama tempat, jarak, dan arah tujuan. Untuk rambu perintah digunakan untuk memerintah tindakan tertentu seperti wajib belok kiri, wajib menggunakan jalur tertentu. Untuk yang slide berikutnya kita masuk pada infrastruktur pendukung keselamatan jalan. Untuk infrastruktur keselamatan jalan terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama rambu dan marka jalan, yang kedua fasilitas pejalan kaki, yang ketiga sistem drainase, untuk yang keempat zona perlambatan. Peran infrastruktur ini bagi pengguna rentan atau pejalan kaki atau sepeda. Yang pertama untuk pejalan kaki, infrastruktur untuk pejalan kaki perlu memperhatikan beberapa aspek kunci. Yang pertama trotoar berkualitas, yang kedua penyeberangan yang aman, untuk yang ketiga fasilitas pendukung. Yang berikut untuk pesepeda. Infrastruktur untuk sepeda membutuhkan yang pertama jalur khusus sepeda atau terpisah dari kendaraan bermotor atau permukaannya rata dan tidak licin.
Yang berikut kita masuk pada slide manajemen kecepatan untuk jalan berkeselamatan. Pengertian manajemen kecepatan merupakan komponen yang krusial dalam menciptakan jalan yang berkeselamatan. Beberapa elemen pentingnya meliputi yang pertama, pendekatan rekayasa, yang kedua, penegakan hukum, yang ketiga, edukasi dan kampanye, yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Untuk yang berikutnya, peran rekayasa lalu lintas dalam keselamatan jalan. Peran rekayasa lalu lintas merupakan bagian yang krusial dari manajemen transportasi yang bertujuan menciptakan sistem lalu lintas yang aman, efisien, dan teratur. Beberapa aspek utamanya, yang pertama desain infrastruktur, yang kedua sistem rambu dan marka, yang ketiga manajemen kecepatan, yang keempat manajemen persimpangan. Untuk yang berikutnya, teknologi dan inovasi dalam jalan berkeselamatan. Teknologi dan inovasi dalam jalan berkeselamatan semakin penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi kecelakaan di jalan. Beberapa teknologi dan inovasi yang telah diterapkan untuk meningkatkan keselamatan jalan. Yang pertama, kendaraan otonom. Yang kedua, kamera pengawas dan sensor untuk pemantauan lalu lintas. Yang ketiga, peta dan navigasi pintar. Yang keempat, penggunaan material jalan yang lebih aman. Berikutnya kita masuk pada pendidikan dan kampanye keselamatan. Pendidikan keselamatan dan kampanye keselamatan jalan bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat, terutama para pengemudi, pejalan kaki, dan pengendara lainnya tentang aturan-aturan yang benar serta bagaimana cara berpikir secara aman di jalan raya. Pendidikan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengajaran aturan lalu lintas, yang kedua pelatihan pengemudi, untuk yang ketiga pengenalan risiko. Untuk kampanye keselamatan jalan seperti iklan dan promosi, yang berikutnya acara sosial dan komunitas, dan yang terakhir penggunaan teknologi. Mungkin sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.